seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Di dalam poin 4 instruksi PBNU itu dikatakan setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Rabita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatma, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Ba'lawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Ba'lawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh, begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi, atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Ba'lawi. Tetapi PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu, atau nanti minta kepada PWILS untuk tidak lagi membahas nasab Ba'lawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti
secara ilmu nasab dan tes DNA, juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Balawi, karena Balawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turunan Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu.